Bapa, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mintakan pendamaian yang daripadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Mari basuh kami, kuduskan Tuhan seluruh hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menaikkan Tuhan setiap ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban dengan Bapa
Kami naikkan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar pengertian ilahi Tuhan yang masuk dalam hidup kami ya Tuhan. Biar ini menjadi makanan yang sehat untuk tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang mengurapi telinga kami Tuhan. Supaya yang ilahi yang daripadamu saja yang kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya, shalom AOC Surabaya. Happy New Year buat semua kita. Kita sedang melewati tahun 2025 dan saya percaya 2026 akan menjadi tahun yang sungguh amat baik buat setiap kita. Saudara, dan sedikit saya ingin bicara tentang apa yang menjadi pesan Tuhan terutama untuk kita selama di tahun 2026. Saudara, saya percaya biasanya setiap kali kita akhir tahun dan kita akan memasuki awal tahun, kita akan menulis setiap doa, kita menulis setiap permohonan, kita menulis setiap petisi kita ke hadapan Tuhan. Tapi saudara, sebelum saudara tulis semuanya itu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, dan saya berdoa ini menjadi sikap hati kita sebelum kita menulis akan doa kita atau petisi kita atau permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita buka Ester 5 ayat yang pertama. Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Saudara, kalau saudara lihat, Alkitab berkata, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Lanjutkan ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, hari itu ketika raja melihat Ester sang ratu, dia berdiri akan di depan pelataran. Dan kata kuncinya ini yang paling penting, saudara. Alkitab berkata, berkenanlah raja kepadanya. Saudara, dan hari itu ketika raja berkenan kepada Ester dan raja mengulurkan akan tongkat emas, atau jika kita bisa bahasakan sekarang tongkat perkenanan itu, dan raja bertanya, apa yang kau mau Ester? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu jika memang ini adalah keinginanmu, ini adalah yang menjadi permintaanmu. Saudara, ketika saya baca ulang, Tuhan cuma berkata, nah, di tahun 2026 kunci kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah perkenanan dari raja kita. Karena kalau raja kita berkenan dalam kehidupan kita, maka saya percaya perkara-perkara besar itu pasti akan terjadi. Saudara, dan dari kemarin kita mendapatkan sebuah nubuatan pesan Tuhan, bagaimana Tuhan akan mencurahkan manifestasi kuasanya yang begitu ajaib di tengah-tengah kita. Bagaimana dia janjikan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, kita akan menjadi ilahi bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, sebelum semuanya itu, kunci yang paling utama adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena begitu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka saya percaya perkara-perkara besar itu pasti akan terjadi. Dan kalau saudara lihat ketika raja berkenan kepada Ester, dia berkata, apa yang kau mau? Hai Ratu Ester, apa keinginanmu? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu kalau itu memang yang engkau mau. Tapi saudara, permintaan itu atau pertanyaan itu, tawaran itu hanya bisa terjadi ketika kita mendapatkan perkenanan dari raja kita. Saudara, hidup orang Kristen, kata kuncinya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mencari perkenanan raja itu yang paling utama dalam kehidupan setiap kita. Terkadang kita mencari perkenanan validasi dari manusia, kita cari perkenanan dari yang lain. Tapi saudara, mari kita kembali dan sadar bahwa kunci kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita cari, perkenanan kita adalah perkenanan raja dalam hidup setiap kita. Kalau saudara teruskan ayat yang keempat, dan perhatikan jawaban Ester. Dan ini merupakan sikap hati yang semua kita harus miliki dan ambil hari ini sebelum kita menulis akan doa dan petisi kita. Ester 5 ayat yang keempat. Jawab Ester, jika baik pada pemandangan raja. Dalam bahasa Inggrisnya, if it pleases the king, sekiranya berkenan
di hadapan raja. Sekiranya raja suka dengan yang aku minta. If it pleases the king, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Dia mengerti, Esther mengerti bahwa semua ini, kunci dari semuanya adalah perkenanan daripada raja. Sehingga ketika dia meminta akan sesuatu, dia mengatakan dasarnya adalah kalau raja berkenan. If it pleases the king. Saudara, dengan kata lain dia mau berkata, raja, sekiranya yang kelak aku minta, tapi engkau tidak suka, abaikan semuanya. Karena bukan keinginanku yang paling utama, tapi perkenanan daripadamu itu yang paling utama dalam hidupku. Dan dia mau berkata, jikalau baik pada pemandangan raja, if it pleases the king, sekiranya raja berkenan dengan apa yang aku minta hari ini. Saudara, ini sebuah sikap hati yang sungguh luar biasa. Bagaimana dia tahu dia punya keinginan, tapi di dasar hatinya dia mengerti bahwa yang paling utama bukan keinginan kita, yang paling utama bukan kepentingan kita, tapi yang paling utama adalah if it pleases the king. Jika itu menyenangkan hati raja kita, jika itu mendapatkan perkenanan dari raja kita. Dia berkata, datanglah kiranya dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Dan hari itu maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, sang raja kembali bertanya kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi. Saudara, saya cerita sedikit background ya, kenapa Esther memberikan akan minuman. Dan menurut saya Esther ini seorang yang sangat bijaksana. Dia tahu kapan bicara, dia tahu kapan diam. Saudara, karena begitu raja menungulkan tongkat perkenanannya, dia tidak langsung memberitahukan apa yang menjadi keinginannya di awal, tapi dia minta datanglah ke perjamuan. Bahwa ternyata ini ada artinya, saudara. Kenapa bukan cuma sekedar, oh apakah Esther menciut, jadi akhirnya dia mundur, atau mungkin atau Esther takut, enggak, saudara. Tapi ternyata ada backgroundnya. Kenapa Esther harus mengundang dia dalam sebuah perjamuan, dan yang Esther berikan adalah minuman. Saudara, karena kita setiap kali baca ada indikasi yang seperti ini, saudara. Kalau di zaman dulu mereka itu minum harus sampai mabuk. Jadi mereka itu minum anggur, itu betul-betul mereka nikmati sampai mabuk. Dan mengapa Esther mengadakan perjamuan bagi raja? Karena ada konteks budaya pada zaman itu. Jika raja akan membuat sebuah keputusan, dia akan kumpul, dia akan rapat dengan semua penasehat, dengan semua penatua, dengan semua jenderalnya. Dia akan kumpul dan merapatkan. Tapi setelah itu mereka akan minum anggur sampai mabuk, saudara. Jadi dalam kesengajaan ini keputusan belum diambil, saudara. Keputusan belum diambil, baru hanya rapat, kumpul. Tapi ketika mereka akan mengambil sebuah keputusan, mereka akan minum anggur sampai mabuk, saudara. Dan ini sengaja, bukan nggak sengaja. Dan mereka akan minum anggur sampai mabuk. Kenapa? Karena mereka percaya kalau mereka mabuk, itu dekat dengan roh para dewa-dewa, saudara. Saudara, ketika mereka dekat dengan para dewa, mereka percaya, maka keputusan akan diamini oleh para dewa-dewa. Jadi setelah mereka mabuk, barulah mereka membuat sebuah keputusan. Karena mereka percaya, keputusan mereka itu diamini oleh para dewa-dewa mereka. Dan Esther tahu akan hal ini, saudara. Sehingga dia beri raja makan, dia beri raja minum. Dan di dalam perjamuannya, dia beri minum anggur yang begitu banyak. Dan ketika dia mulai minum, raja mulai ingat lagi akan apa yang sebetulnya akan diminta oleh Esther. Dan dia berkata, apa yang engkau minta? Kembali dia berkata, setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Saudara, kemudian ayat yang ke-7, dan dia berkata, maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, kalau saudara lanjutkan, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan perhatikan, jikalau baik pada pemandangan raja, if it pleases
the king. Kalau raja berkenan dengan permintaan ini, kalau hambamu mendapat kasihmu, dan kalau raja berkenan dengan permintaanku ini, dia berkata, raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datanglah pura kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan apa yang dikehendaki raja. Sudah lihat, setiap kali ada permintaan, apa yang engkau mau, dan permintaan yang Esther lakukan selalu didasari dengan pernyataan, if it pleases the king. Sekiranya raja berkenan. Kenapa? Dia yang mau berkata yang paling utama buat aku adalah memperkenan hati raja. Keinginanku nomor 2, keinginanku nomor 3, tapi perkenanan raja itu yang paling utama dalam hidupku. Saudara, jika kita punya sikap hati yang seperti ini, maka kita akan mengalami terobosan-terobosan hidup yang luar biasa. Kenapa? Sebab kunci yang paling utama dari semuanya adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Dia berkenan, perkara-perkara besar akan menyusul dan pasti akan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, masalahnya saudara, seringkali kita ini sebagai manusia, kita ini suka memaksakan kehendak. Dan tanpa kita sadari, kita mulai nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita mulai ngatur Tuhan. Tuhan, aku mau berkat tanggal sekian. Berkatnya bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Gak peduli Tuhan lagi oke, gak oke dengan hidupku. Pokoknya aku minta berkat. Tuhan, aku minta ini. Ini resolusiku Tuhan buat tahun 2026. Ini aku minta. Dan tanpa kita sadari, kita gak peduli lagi dengan apa yang memperkenan akan hati Tuhan. Saudara, masalahnya dunia berkata, ikuti kata hati. Tapi Alkitab berkata, engkau ikut Yesus, pikul salib dan sangkal dagingmu. Kenapa? Karena banyak kedagingan kita dan hati kita ini sumber dari kejahatan, saudara. Dan seringkali apa yang kita minta itu tidak didasari oleh perkenanan hati Tuhan, tapi yang kita minta didasari oleh permintaan daging hati kita, diri kita sendiri. Dan itu yang berbahaya, saudara. Karena itulah kenapa banyak orang bisa kecewa dengan Tuhan. Karena mereka berkata, mana? Aku minta Tuhan gak kasih. Kenapa? Didasarinya bukan karena kita ingin memperkenan hati Tuhan, tapi kita dasari karena keinginan daging dan keinginan hati setiap kita. Maka saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang sangat rapuh. Dan kita akan jadi orang yang berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berkati aku, kalau engkau tidak penuhi keinginanku, aku akan memilih menyembah dewa yang lain. So kita akan jadi orang Kristen yang seperti anak kecil yang suka ngancem, saudara. Saudara, saya tinggal dengan banyak anak kecil, saya punya keponakan, saya punya anak. Seringkali kadang-kadang dalam kenakalan mereka, dalam keusilan, dalam kekanak-kanakan mereka, kalau saya nggak mau kasih permen kerut, dia akan bilang gini, Mama, it's okay, aku mau kasih saya permen. Kenapa? Ngancem, saudara. Kalau Mama nggak mau, aku minta kok omku aja bisa. Kalau Mama gak mau, aku bisa minta orang lain. Itu sifat apa? Kanak-kanak, saudara. Tapi kita yang sudah jadi Kristen dalam dewasa dalam Tuhan, itu bukan lagi yang utama. Kita tahu bahwa jika Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, kita gak marah. Kenapa? Dasarnya kita berkata, if it pleases the king. Jika itu memperkenan, hati raja berikan. Tapi jika tidak, gak masalah Tuhan. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi Tuhan tidak mau memberi kita sesuatu yang ujung-ujungnya membuat kita jauh dari Tuhan. Karena lebih baik seringkali Tuhan gak perlu beri kita apapun, tapi hati kita tak melekat kepada Tuhan. Daripada Dia beri semua yang kita minta, tapi hati kita undur daripada Tuhan. Dan itu sesuatu yang Tuhan tidak mau, saudara. Nah, sekali lagi, karena kita terlalu kanak-kanak, saudara. Dan kenapa kita bisa marah? Kenapa kita bisa kecewa? Kenapa kita akhirnya memilih murtad, mundur dari Tuhan? Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak bela aku, Tuhan gak begini, Tuhan gak begini, Tuhan gak begini. Dan kita akan berkata, oke, aku tinggalkan Tuhan, aku memilih menyembah Allah yang lain. Saudara, demi kasih Tuhan, itu adalah Kristen kanak-kanak. Itu anak kecil. Dan selama kita bersikap seperti itu, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan. Karena kita berkata yang mendapatkan warisan-warisan adalah mereka yang sudah akil balik, mereka yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Bukan dewasa umur, tapi dewasa di dalam Tuhan, saudara. Dan saya berdoa tidak di antara kita yang menjadi Kristen kanak-kanak yang berkata, Tuhan, kalau engkau nggak kasih aku ini, aku milih nyembah Tuhan yang lain. Tuhan, kalau aku nggak kasih ini, aku pergi dan meninggalkan engkau. Tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa yang kita berkata, Tuhan, semua permintaanku dasarnya if it pleases
the king. Jika itu memperkenan hati raja, berikan. Tapi jika itu tidak memperkenan hati raja, singkirkan dari hidup setiap kita. Kalau saudara lihat terus sampai pasal yang berikutnya, saudara akan melihat pola yang sama terjadi. Tiap kali ada anggur, mabuk, diberi pertanyaan, dan selalu jawaban Esther adalah it pleases the king, jika raja berkenan. Dan sekali lagi dia berkata, kalau sekalipun sepenting apapun yang aku minta, kalau engkau tidak berkenan, abaikan ya raja. Saudara, bisakah kita mulai tahun ini dengan sikap hati yang seperti ini? Karena sikap ini akan membawa terobosan besar dalam kehidupan setiap kita. Kita akan jadi orang Kristen yang dewasa, dan kita akan menikmati yang begitu banyak. Saudara, semakin saya jalan dengan Tuhan, saya semakin sadar seringkali apa yang kita minta itu tidak baik buat kita. Dan terkadang jawaban Tuhan itu bukan no, tapi not yet. Saudara, ada perbedaan no dan not yet. Ada perbedaan tidak sama sekali dan belum waktunya. Saudara, kalau tidak sama sekali, bisakah kau percaya bahwa itu artinya tidak akan menyukakan hati Tuhan? Karena artinya kita mungkin akan menjauh dari Tuhan, kita mungkin akan cinta mamon, kita mungkin akan mencintai sesuatu lebih daripada sang pemberi. Dan ketika dia berkata no, bisakah kau percaya bahwa itu artinya tidak memperkenan hati Tuhan? Tapi jika itu jawabannya not yet, saudara, itu artinya tunggu waktu. Dan kalau jawabannya not yet, belum waktunya, berarti akan datang nggak waktunya? Datang, saudara. Tapi kapan, ya terserah Tuhan. Sampai Tuhan merasa kita siap. Terkadang kita merasa bahwa kita yang menunggu berkat, padahal enggak, saudara. Berkat yang nunggu kita. Bisa nggak kita siap? Bisa nggak dengan jumlah sekian kita siap? Bisa nggak dengan kepercayaan itu kita siap? Kenapa semakin Tuhan berkati kita, tanggung jawab juga semakin besar. Saudara, sekali kali dalam kehidupan saya ada begitu banyak orang ya saya tahu sangat mendukung saya. Ini berkata, Sa, harusnya ini jatahmu. Sa, harusnya kamu begini. Sa, kamu harusnya begini. Tapi saya bisa apa, saudara? Kalau Tuhan belum memberikan dalam hidup saya, mungkin Tuhan belum melihat saya bisa. Bahwa saya percaya ini bukan saya cuma sekedar nganggur, tapi Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar di depan. Tuhan sedang didik saya, Tuhan sedang ajari saya untuk supaya ketika saya dapat sesuatu yang besar, itu tidak menghancurkan saya, tapi membuat saya terbang semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi banyak orang gak sabar, saudara. Banyak orang gak sabar. Saudara, sekali lagi itu sifat anak-anak. Saudara, saya punya anak Ruth, saudara ya. Kemarin habis terjadi drama di mall, saudara. Di mall kita lagi nunggu tempat makan karena semua rame, saudara ya, karena semua awal tahun, jadi semua restoran tuh rame di mall, saudara. Jadi kita nunggu, kita jadi waiting list. Dan di waiting list itu kita nunggu, kita nyari mainan. Ada kebetulan ada tempat dekat situ ada mainan, saudara ya. Ada mainan, semua keponakan saya ke sana, semua anak saya ke sana. Ada teman juga dengan anaknya semua ke sana. Dan waktu dia lihat satu mainan. Nah, mainannya itu kayak musik box gitu loh, saudara ya, kayak musik box zaman kuno yang saudara harus tahu yang ada apa ya namanya, kayak jarum gitu, saudara. Dan diletakkan di atas CD besar, terus CD-nya muter, saudara. Nah, pokoknya zaman kuno gitulah, saudara. Nah, waktu saya lihat itu emang bagus, saudara ya. Saya bilang, Ruth, ini bagus. Tapi waktu saya pegang, beratnya luar biasa, saudara. Dan saya bilang, Ruth, ini terlalu berat. Habis ini kita belum pulang. Ini terlalu berat kalau bawa ini. Kita udah gak cukup, harus beli yang lebih kecil. Gak apa-apa, nanti Mama beliin nanti. Nanti kita cari di tempat lain yang lebih bagus, gak apa-apa. Atau kita nanti beli di saat kita punya space, tempat untuk kita bawa pulang yang berat. Tapi namanya masih anak-anak, marah, saudara. Dia marah, dia bilang enggak, pokoknya wah, saudara ya. Sudah bayangkan anak kalau marah tantrum, saudara ya. Tantrum, dia nangis, jerit-jerit. Saya coba kasih tahu, gak bisa. Dia bilang pokoknya mau sekarang, gak sabar. Sebenarnya jawaban saya bukan no, tapi not yet. Nanti, belum sekarang, jangan sekarang, nanti, tapi gak sabar. Saudara, ada berapa banyak kita seperti itu, tantrum rohani, saudara. Kita suka tantrum. Kalau Tuhan gak kasih, kita tantrum. Tuhan gak kasih, kita marah. Jadi orang gak sabaran. Padahal seringkali Tuhan berkata, no, bukan no, tapi kadang-kadang not yet.
Karena Tuhan tahu kalau Tuhan berikan sekarang, itu bukan jadi berkat, tapi akan jadi beban dalam kehidupan kita. Nah, bisakah kita percaya pada waktu Tuhan? Tapi nggak bisa kalau permintaan kita didasari karena keinginan daging, permintaan kita didasari karena ambisi kita pribadi, keinginan kita, permintaan kita didasari karena hati kita sendiri, saudara. Tapi kita harus belajar seperti Esther yang mendapatkan tongkat perkenanan raja. Bagaimana cara dia dapati? Karena semua permintaan dan keinginannya didasari dengan berkata, if it pleases the king. Jika itu memperkenan hati raja, itu yang paling utama dalam hidupku. Kalau itu tidak memperkenan hati raja, singkirkan Tuhan. Berulang-ulang dia ulangi kata-kata itu. Kenapa? Karena dia sungguh mau berkata, ini bukan cuma basa-basi, tapi ini sungguh-sungguh dari hatiku yang paling dalam. Apapun yang aku mau, yang bahkan yang aku butuhkan, yang paling mendesak sekalipun ini hidup dan matiku, if it pleases the king, sekiranya itu berkenan kepada raja, berikan. Tapi kalau tidak, gak masalah. Dan hari itu dari katakan, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan hal itu kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba. Dia berkata kalau dipandang benar. Kalau Tuhan berkata tidak benar, lupakan, singkirkan. Beranikah kita berkata seperti itu, saudara? Yang paling utama bukan kemauanku, kerinduanku, bukan kebutuhanku, tapi yang paling utama adalah menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara, yang kita mau Tuhan disenangkan, Tuhan mengaminkan semua yang kita minta. Kenapa? Karena sesuai dengan hati Tuhan. Dan kerinduan yang seperti ini sebetulnya akan dihormati dan dihargai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena sekali lagi saudara, tidak banyak orang Kristen yang mau punya dasar seperti ini. Yang mau berkata, Tuhan, yang penting kau pandang benar. Jika kau tidak pandang benar, singkirkan dari hidupku. Masalahnya nggak banyak orang mau, saudara. Kenapa? Daging kita masih jauh lebih besar daripada hati kita dan roh kita. Saudara, seperti yang Papa saya sering katakan, kedagingan itu seperti rumput liar yang harus tiap hari dipotong. Nggak bisa kita cuma potong sebulan, 2 bulan sekali, nggak bisa, saudara. Rumput liar itu harus tiap hari dipotong. Kalau saya tahu di Tenda Lawatan, saya pernah cerita, di pinggir-pinggirnya banyak rumput liar. Itu kalau nggak dipotong seminggu, 2 minggu aja udah tumbuh lebat, saudara. Harus dipotong tiap hari. Saudara, dan sampai kita di titik ini, kita harus minta daging kita dikikis dan dipotong setiap hari, saudara. Kenapa? Karena kalau enggak, orang Kristen banyak yang tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita hanya mengajukan kerinduan hati kita. Ini kebutuhanku, ini mendesak Tuhan. Aku hampir mati ini Tuhan. Berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu. Dan perkenanan Tuhan kita abaikan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita ingin berkenan dalam kehidupan kita, di hadapan Raja, di atas segala Raja, katakan seperti yang berkata, if it pleases the king, sekiranya semuanya ini berkenan di hadapanmu Tuhan. Karena itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena kalau kita mengerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka sang Raja akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya. Dia akan sediakan apapun yang ada yang kita butuhkan, karena kita hidup menyukakan akan hati Tuhan kita. Saudara, ada namanya favor, saudara. Dan semua orang yang mendapatkan favor, hidupnya pasti dijamin oleh Tuhan. Saudara, jika hari ini kita sama manusia aja, kita bisa punya favor ke satu orang. Kita mungkin punya favor ke beberapa orang. Dan kalau kita punya favor ke beberapa orang, masakah permintaannya tidak kita dengar? Pasti kita dengar, saudara. Tapi kita juga tahu, orang-orang itu tidak akan pernah memaksakan keinginannya. Kenapa? Di hatinya yang paling dalam, dia ingin menyukakan hati Tuhan kita. Saudara, kalau kita hidup hanya mengejar kesukaan daging kita, kesukaan duniawi kita, kesukaan manusia kita, dan kita tidak pernah mengutamakan kesukaan Tuhan, itu akan jadi masalah besar dalam kehidupan kita.
Saudara, 2026 ini, mari jangan mulai dengan aku mau ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku perlu ini Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tapi mari dasar dengan pertanyaan Tuhan. If it pleases the King, jika ini berkenan, jika ini kau pandang benar Tuhan, ini yang aku minta. Tapi kalau engkau tidak beri, juga tidak masalah. Saudara, ketika engkau punya sikap hati yang seperti itu, percayalah tongkat perkenannya akan diturunkan di tengah-tengah kita. Dan dia Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Saudara, ketika dia bertanggung jawab, dia Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab di tengah-tengah kita. Saudara, hari itu seperti Maria yang memecahkan minyak narwastu. Saya cerita kemarin, narwastu seharga 300 dinar. Di zaman itu 1 dinar adalah upah untuk 1 hari kerja. Dengan kata lain, 1 tahun upah Maria bekerja, dia pakai semuanya hanya untuk minyak narwastu. Dan bukan untuk diperjualbelikan, tapi dia ambil minyak narwastu untuk dipecahkan di depan Yesus. Dan untuk mengurapi Yesus. Kenapa, saudara? Karena hati Maria hari itu dia ingin menyenangkan hati rajanya. Karena yang dia cari adalah perkenanan hati Tuhan. Bisakah dia temukan Maria-Maria di tengah-tengah kita, yang kita berkata Tuhan, yang kita cari adalah perkenanan hati Tuhan, yang kita cari adalah menyukakan hati Tuhan. Dan biarkan tidak ada keyudasan di tengah-tengah kita. Saudara, Yudas di depan terlihat rohani, Yudas terlihat mengikuti setiap pergerakan, Yudas kelihatan selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi di dalam hatinya kedagingan masih merajalela. Di hatinya tidak pernah tenang menyukakan hati Yesus, tapi di hatinya dia hanya peduli tentang keinginannya, dia hanya peduli tentang kemauannya, yaitu mamon dan uang. Dan bukankah kita tahu ujung dari hidupnya, dia pun mati melarat. Dia tidak mati kondisi kaya raya, dia mati kondisi melarat, saudara. Saudara, hari ini saya berdoa, dia temukan Maria dan bukan Yudas di tengah-tengah kita. Saudara, di tahun ini 2026 akan ada banyak hal yang mungkin Tuhan suruh kita lakukan. Kelihatannya itu akan terlihat sangat mustahil. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, jika kita belajar semua dan kita berkata tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Jika hati kita terus kita berkata if it pleases the King, kalau itu menyenangkan hati Raja, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan bangsa ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, perkenanan, jika perkenanannya turun, maka apapun yang mustahil, dia yang akan bertanggung jawab. Dia akan menolong, saudara. Saudara, dari awal ketika saya memulai pelayanan, saya cuma berkata, Tuhan, jika semua ini menyenangkan hatimu, jika semua ini, apakah ini menyenangkan hatimu? Apakah ini kau berkenan? Setiap kali ada acara besar, saudara ya, seperti kemarin Golden Heart dan Golden Hands. Kalau saya boleh jujur, saya mau mulai nggak punya uang. Kalau boleh jujur, sering kali kita buat acara dan kami mulai dengan nggak punya uang. Tapi hari itu tujuan saya cuma satu hati, saya cuma berkata, Tuhan, apakah kau berkenan dengan hal ini? Apakah engkau suka dengan hal ini? Apakah engkau mau dengan hal ini? Karena buat saya, jika Tuhan suka, jika ini berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Saudara, saya mau bersaksi depan saudara, semua makanan yang saudara nikmati kemarin kalau saudara ikut acara November, semua makanan yang saudara nikmati itu dari Tuhan. Saudara, bahkan kami nggak kuat apapun, bahkan kami kuat cuma sedikit. Tapi makanan sebagian besar Tuhan kirim. Ada orang-orang yang memberkati. Saudara, buat kami semua yang kemarin saudara nikmati, dari bahkan sampai souvenir, tindakan profetik, barang profetik yang saudara angkat, itu semua sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan saudara, kenapa saya bisa berani, ibaratnya kalau mungkin orang mau gambling, saudara ya, saya berani taruhan. Jika Tuhan yang berani, Tuhan yang memperkenan, Tuhan yang nyuruh, maka dia akan bertanggung jawab. Dan saya akan berani, saudara. Makanya dari awal tiap kali ada acara, atau mungkin tiap kali kita sedang mempertimbangkan akan buat acara, yang satu yang akan kita cari, Tuhan, apakah ini memperkenan hatimu? Tuhan, apakah ini yang kau mau? Karena begitu Tuhan berkata, ya ini aku yang mau, dia Tuhan akan bertanggung jawab. Tapi kalau enggak, masalah, saudara. Maka yang bertanggung jawab siapa? Saya. Sudah buat saya tahun kemarin, Tuhan suruh saya keliling ke pulau-pulau. Bahkan Tuhan bawa saya sampai ke Malaysia, Tuhan bawa saya sampai ke Thailand. Dan tiap kali saya cuma tanya, Tuhan, ini yakin engkau yang mau?
Dan begitu saya dapat jawabannya, saya bisa yakin dan saya berkata, ya ini yang Tuhan mau, maka saya pasti aman, saudara. Meskipun belum terlihat di depan mata saya, tapi saya tahu itu pasti aman. Kenapa? Karena saya tahu itu hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Selama itu yang Tuhan mau, selama Tuhan berkenan, selama itu menyukakan hati Tuhan, saya percaya blessing Tuhan itu akan mengalir dengan luar biasa dan ajaib. Kita yang dari yang gak mampu akan dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang harus menjadi bagian kita. Dan saya percaya tahun ini nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya sungguh berdoa di tahun ini, mari kita jangan mulai dengan berkata, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Tapi mari dengan berkata, Tuhan, if it pleases the King, jika ini memperkenan hati Tuhan, ini yang aku minta. Tapi jika tidak, gak masalah Tuhan, abaikan, singkirkan aja. Karena percayalah, dia Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat, dan dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, dan jika saudara punya waktu, saya minta saudara ambil waktu untuk tulis di kertas apa yang saudara mau. Apa yang saudara mau untuk tahun ini. Apa yang saudara, tapi sebelum saudara minta, sebelum saudara tulis, bilang di hatimu, Tuhan, aku mau sikap hati dengan berkata, if it pleases the King, jika ini berkenan di hadapan Tuhan. Tidak memaksa, tidak berkata, Tuhan kalau engkau nggak kasih, aku nggak mau lagi, enggak. Tapi dengan hati mau berkata, if it pleases the King, jika ini memperkenan hati Tuhan, jika ini memperkenan hati Raja, ini yang aku minta Tuhan. Tapi kalau tidak, kalau enggak Tuhan, aku juga tidak akan meminta dan memaksa. Kita bukan nyuruh Tuhan, tapi hari kita sudah membawa petisi kita, doa kita kepada Tuhan. Tuhan mau kasih, puji Tuhan. Tuhan tidak kasih, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dia Tuhan yang teramat baik buat setiap kita. Saudara, dan nanti saudara tulis, saudara, saya berdoa, saudara angkat tulisan itu, saudara angkat doa itu, dan berkata, if it pleases the King. Saudara, dan saya berdoa tulisan itu jangan saudara buang, saudara simpan di rumahmu. Dan saudara nanti di akhir tahun lagi, di tahun depan, ke akhir tahun 2026, saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan, apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Maka saudara akan lihat, if it pleases the King, maka dia akan memberikan yang kita butuhkan, saudara. Dan selama itu berkenan di hadapan Tuhan, selama itu benar di hadapan Tuhan, maka percayalah dia akan berikan di tengah-tengah kita. Ingat, tahun ini yang kita kejar, tahun perkenanan Tuhan. Yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Dan biarkan tongkat perkenanannya itu diturunkan di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa, doa kita, jangan lupa doa untuk kota dan bangsa kita. Maka kita percaya kota dan bangsa kita akan dilawat Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan Hamba percaya Tuhan, biar pesanmu ini sampai bukan hanya di pikiran kami, bukan hanya sampai di telinga kami, tapi biar firman-Mu hari ini sampai kepada hati setiap kami. Buat kami Tuhan tidak mengejar lagi apa yang kami mau. Buat kami tidak mengejar apa yang hati kami mau. Buat kami tidak mengejar apa yang menjadi ambisi kami Tuhan. Tapi buat hari ini kami dengan sikap hati kami berkata, if it pleases the King, jika itu memperkenan hati Tuhan, jika itu menyukakan hati Tuhan. Karena itulah tujuan utama kami. Yang kami kejar dalam hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu. Yang kami kejar adalah perkenanan-Mu. Dan Hamba berdoa Tuhan, dan ketika tongkat perkenanan-Mu turun di tengah-tengah kami tahu Engkau Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidup kami, dengan kota kami, tapi juga dengan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berikan berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan Hamba percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Favor of God and man, Kau curahkan di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, para Ester-Estermu menghadap, para Hadasamu menghadap, dan Hamba tahu tongkat perkenanan-Mu Kau ulurkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara-saudari diberkati dengan firman yang dibagikan hari ini?
Ya, kita berdoa supaya semua benih firman yang dibagikan itu dapat bertumbuh, berbuah matang lebat dalam hidup setiap kita. Berikutnya, bagi yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar berikut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Engkau berikan. Terima kasih juga untuk setiap pemeliharaan-Mu atas hidup setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap umat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jasmani maupun rohani. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir dalam hidup setiap kami di dalam nama Yesus. Amin.